Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang datang karena Allah, mudah-mudahan Allah membalas setiap langkah dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan terakhir, ini yang terakhir tentang golongan orang-orang yang terbaik yang pernah disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa di antara manusia yang terbaik yaitu orang-orang kaya yang diberikan harta oleh Allah dan dia menggunakan hartanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdasarkan ayat-ayat yang memuji Nabi Allah Sulaiman, kaya tetapi dermawan. Juga Nabi pernah menyebutkan bahwa di dunia ini ada 4 golongan manusia, dan ternyata golongan pertama adalah orang-orang yang kaya, diberi ilmu, dan dengan ilmunya dia menggunakan kekayaannya untuk menolong agama Allah. Dan itulah afdalul manazil, golongan yang terbaik di antara kita. Jadi konteks negatif yang dibangun terhadap orang kaya itu apabila kaya itu tidak membawa manfaat kepada agama dan kepada orang-orang di lingkungannya. Tapi kalau orang kaya yang memberi manfaat kepada agama dan sosialnya, maka salah satu penyebab dia masuk surga adalah kekayaannya. Maka bersyukurlah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dan golongan terakhir yang disebut oleh Allah dengan golongan yang terbaik yaitu orang-orang yang paling sabar ketika menghadapi berbagai model musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia terbaik di antara kita. Kalau kita tak diberi kekayaan, maka kita masih punya kesempatan menjadi manusia terbaik, yaitu dengan cara bersabarlah, tabahlah.
ketika Allah memberi musibah yang kadang-kadang menjadi salah satu jembatan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya sifat sabar ini menyelesaikan semua masalah. Makanya Nabi itu pernah mengatakan bahwa sabar itu adalah kepala. Jadi kalau anggota badan, sabarnya itu kepala. Tidak ada kepala, maka badan itu tidak bisa digunakan apapun. Dan orang ketika punya kepala, maka dia menggunakan badannya di tempat-tempat yang disesuaikan dengan apa yang dipikirkan oleh kepalanya. Jadi bahasa kiasan ini, itu hidup adalah badan, kepala adalah sabarnya. Hidup tanpa kesabaran, maka badan itu, kehidupan itu tidak bisa kita jalani dengan baik. Dan kita akan menghadapi kehancuran ketika sabar tidak menjadi kepala dalam kehidupan. Karena musibah itu tidak mungkin tidak ada. Allah sudah mengatakan dengan dua huruf taukid, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ. Jadi Allah pakai kalimat la, lamut taukid, nun bertasydid, nun taukid dalam bahasa Arab. Artinya Allah ingin mengatakan benar-benar kujamin engkau semua pasti mendapatkan ujian, pasti mendapatkan ujian. Jadi macam-macam ujiannya, ya, diberi rasa takut, rasa miskin, diberi sakit terus-terusan, ya, ada yang kadang-kadang meninggal keluarganya, meninggal istrinya, istri meninggal suaminya, ada yang meninggal anak-anaknya. Jadi semua kita diberi ujian oleh Allah, tidak ada yang luput dari ujian kepada Allah. Tetapi kalau semua diberi ujian, baik yang Islam, baik yang kafir, tetap diberi ujian oleh Allah. Kan kita tidak pernah dengar bahwa orang kafir itu tidak ada sakitnya. Sakit juga. Kita juga tidak pernah dengar seakan-akan orang Kristen itu tidak ada yang miskin. Miskin juga. Cuma mereka ditutupi dengan kekafirannya sehingga mengembalikan semua masalah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua mendapatkan musibah. Yang menjadi pembedanya yang mana? Kalimat akhir, yaitu wabasyiris sabirin. Di antara semua yang dapat musibah, yang paling dipuji-puji Allah, diberitakan kabar gembira oleh Allah, hanya sabirin, hanya orang-orang yang bersabar. Jadi dimaafkan Allah, musibahnya sama semua, sabarnya belum tentu sama semua. Maka oleh karena itu, di antara manusia yang paling baik di sisi Allah, ketika Allah beri musibah, dia mampu bersabar. Dan perlu kita fahami bahwa sabar itu tidak hanya pada musibah. Sabar itu paling rendah pada musibah. Jadi kalau belajar ilmu berikutnya, musibah itu, sabar itu ada sabar menghadapi maksiat. Jadi kita juga disuruh sabar menghadapi maksiat. Jadi jangan sampai terjun ke maksiat, disuruh sabar. Dan juga menghadapi maksiat orang, disuruh sabar cara menanganinya atau gangguan orang. Lalu kemudian sabar dalam menghadapi musibah, ini yang sedang kita bicarakan, itu sudah baik. Tetapi perlu kita fahami, ini sabar level paling rendah, Pak. Sabar menghadapi musibah itu sabar paling rendah. Kenapa? Karena ada unsur keterpaksaan. Memang membuat apa?
Kalau anak-anak kita ada yang meninggal dunia, kita mau buat apa? Tidak ada jalan keluar lain kecuali bersabar. Jadi akhirnya sederhananya ia terpaksa bersabar. Kedai sudah terbakar, sawah sudah tenggelam, pohon-pohon yang kita tanam tak ada yang berbuah, tidak menghasilkan panen apapun. Mau buat apa? Ia terpaksa bersabar. Nah, cuma bedanya sabarlah karena Allah. Makanya para ulama mengatakan sabar menghadapi musibah itu sabar yang paling rendah levelnya. Mau tak mau tetap sabar. Menangis 1000 tahun anak kita tak bisa hidup lagi. Menangis 1000 tahun isteri tetap tak akan kembali. Ya terpaksa cari isteri lain kan, itu solusinya kan. Menangis 1000 tahun suami tak akan bisa pernah bangkit dari kuburnya. Maka sabar menjadi sebuah jalan di balik semua itu. Jadi ini tidak ada jalan keluar. Artinya sabarlah jalan keluarnya. Tapi ada unsur keterpaksaan. Ya apa boleh buat, saya sabarlah. Itu sabar model level kedua. Tapi level kedua ini baru disebut sabar ketika menghadapi musibah itu kita langsung sabar pada pukulan pertama. Itu baru disebut sabar. Nabi SAW berjalan lalu menemukan seorang ibu-ibu atau seorang wanita sedang berada di depan satu kuburan anaknya, dan dia terus menangis di depan kuburan anaknya sambil meratap, meracau. Dia mengatakan sesuatu, kenapa engkau begitu cepat meninggalkanku, macam keluar kalimat. Nabi lewat di hadapan wanita itu, lalu Nabi berkata, bersabarlah, bersabarlah, kata Nabi. Perempuan itu tak kenal Nabi. Jadi dulu orang yang jarang bergaul dengan Nabi, apalagi kalangan perempuan, tentu mereka kadang-kadang tak mengenal wajah Nabinya. Dan apa yang dikatakan perempuan itu ketika Nabi mengatakan bersabarlah, dia mengatakan, engkau tak bisa merasakan apa yang kurasakan, karena yang meninggal anakku bukan anakmu. Kalau bahasa kita apa? Iro ke mangan ke pegahaba, yang meninggal kan anak lu. Jadi perempuan tu ngomongnya bahasa Arab bukan bahasa Aceh. Kalau bahasa Aceh kira-kira begitulah. Itu dikatakan di hadapan Nabi. Yang meninggal anak lu, iro ke mangan ke pegahaba. Begitu katanya. Ini hadis. Dia tak tahu itu Nabi. Nabi tidak sahut apapun, Nabi melewatinya. Jadi Nabi tidak pernah mengatakan, "Puh nak kartu dilung." Tidak pernah. Kita hari ini baru ada kartu sedikit dalam dompet kita, sedikit ada orang gertak anak kartu dikit. Kita keluarkan kartu ini, kartu itu, kita kasih tahu. Kadang-kadang yang bak kecil kampung, so okey kampung. Nabi tidak. Seorang Nabi, seorang presiden di masa itu dicaci sama rakyatnya, dan dia sabar. Itu sifat Nabi. Jadi dia lewati saja, dia tak peduli dengan perempuan. Rupanya di belakang Nabi ada sahabat yang memperhatikan kejadian itu. Diberitahukanlah kepada perempuan, tak tahukah engkau siapa yang engkau caci-caci? Engkau tak kenal siapa yang engkau caci tadi? Kata perempuan itu, siapa? Itulah Rasulullah. Begitu dibilang Rasulullah, pucatnya perempuan ini langsung merasa bersalah, dan dia segera bangkit dan mencari rumah Rasulullah. Dia ketuk pintu Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, aku mohon maaf, aku tak mengenal dirimu, aku mohon maaf dengan perkataanku. Kata ibu ini. Rasulullah pun tak menyahut apapun, karena dengan menyahut akan nampak ingin menyombongkan diri sebagai orang yang berada di pihak yang benar, dan ingin menjatuhkan orang yang merasa salah. Kalau kita kan begitu, Pak. Ya, ada orang minta maaf sama kita, malah kita naik kan, hati kita naik. Kenyan, barang kau ke abang engke, menan-menan Pak. Kan begitu. Jadi kita naik ini hati. Nabi tidak mau sahut bukan kerana sombong, supaya perempuan itu tak merasa rendah hati. Tapi Nabi memberi nasihat. Apa nasihat Nabi? Nabi mengungkapkan satu kalimat singkat di ujung hadis. Kata Rasulullah, innamas sabru fis sudmatil ula. Sabar itu ada pada pukulan pertama.
Sabar itu ada pada pukulan pertama. Apa maksud Nabi? Kita ini baru disebut sabar dalam menghadapi musibah. Begitu musibah itu datang, langsung hati ini menyerahkan urusan kepada Allah. Begitu telefon datang dari pesantren, Pak, anak bapak meninggal dunia, sekarang masih di rumah sakit. Pak, anak bapak meninggal tenggelam di sungai di belakang pesantren. Pak, anak bapak, begitu dengar semua kabar itu, langsung terucap kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kalau versi hadis Nabi, ucapkan dulu Alhamdulillah kalau anak yang meninggal. Kalau anak yang meninggal, ucapkan dulu Alhamdulillah, baru ucapkan Inna lillah. Kenapa begitu, Pak? Karena ada hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, kalau malaikat maut mencabut nyawa seorang anak dari hamba, maka kemudian malaikat itu menghadap kepada Allah, lalu Allah bertanya, aqabatta ruha abdi, kamu sudah mencabut nyawa seorang hambaku, maksudnya anak-anak? Malaikat berkata, benar. Allah tanya, bukan tak tahu, Allah lah yang tahu dan Allah lah yang suruh. Ini sekedar untuk menampakkan pelajaran sebab dan akibat. Lalu Allah berkata, aqabatta ruha abdi min samrata fuadi abdi, bukankah yang engkau cabut nyawa itu nyawa buah hati dari seorang hambaku? Malaikat menjawab, benar wahai Allah. Ini maksudnya yang dia cabut anak-anak buah hati dari hambaku. Lalu Allah berkata, famadza yaqul, ketika engkau cabut nyawa anak itu, orang tuanya bilang apa? Allah sudah pasti tahu. Orang tuanya bilang apa ketika engkau cabut nyawa anaknya? Apa jawaban malaikat? Yahmaduka summa istarja. Dia memujimu ya Allah, baru dia mengucapkan istirja. Dia memujimu, baru dia ucapkan istirja. Jadi diucapkan dulu Alhamdulillah, baru Inna lillah. Begitu malaikat menjawab itu, Allah katakan kepada malaikat, kalau itu jawabannya, maka masuklah engkau ke surga, bangunkan satu rumah, wabni lahu baitan, bangunkan satu rumah di surga untuk orang tuanya, dan tulis spanduk besar-besar, kata Allah. Tulis spanduk menyambut orang tuanya, tulis spanduk berbunyi Baital Hamdi, wasammihi Baital Hamdi, rumah puji-pujian. Untuk siapa? Untuk semua orang tua yang ketika dicabut nyawa anaknya, dia bersabar dan dia mengucapkan Alhamdulillah. Tentu orang yang tak faham mengira kapungoi. Begitu ditelepon, kita ucap Alhamdulillah. Begitu disebutkan anakmu meninggal, Alhamdulillah. Pasti orang mengira kapungoi. Kata treh ni, itu ni geruh gecak ucap Alhamdulillah. Tidak. Orang beriman itu dia puji Allah. Apa maksud pujian itu? Terima kasih ya Allah, engkau cabut nyawa anakku sebelum dia sempat melakukan maksiat ya Allah. Terima kasih ya Allah, engkau telah membuat seorang dari anakku menunggu di pintu surga ya Allah. Terima kasih ya Allah, karena anakku itulah yang akan menungguku nanti dan menyebabkan kami masuk ke surga. Kan begitu ada hadis Nabi, anak-anak yang meninggal dunia apa itu menarik orang tuanya masuk surga. Jadi puji-pujian kita apa itu karena faham ilmu, maka orang berilmu itu beda tanggapannya. Bapak Ibu, kita hari ini capek sekolahkan anak, masukkan ke pesantren, 1 bulan bayar 1 juta, 1 juta 100, 1 juta 200. Lalu kita bermimpi anak kita menjadi penghafal Quran, lalu kita kemudian berharap semoga jadi ulama. Capek Pak, berpuluh tahun, habis ratusan juta untuk membuat anak kita menjadi baik. Ujung-ujungnya ternyata jadi pengedar sabu. Ujung-ujungnya setelah jadi PNS ternyata koruptor. Ujung-ujungnya ketika sudah bergaji ternyata dia berzina dengan seorang perempuan. Sia-sialah semua usaha kita. Tapi Masya Allah, ketika Allah cabut nyawa anak kita sebelum dia masuk TK, sebelum dia punya cita-cita masuk SD,
sebelum dia kuliah, sebelum dia dapat ijazah, anak kita dicabut nyawanya. Perlukah kita berusaha menyekolahkannya lagi hanya demi mengharapkan surga? Tak perlu, Pak. Tak perlu modal, tak perlu apapun, jaminan surga. Orang kalau faham itu sungguh bersyukur dan mungkin dia berharap, ya Allah, ni pemati mandu banyak ilmu mati ubur, ya Allah. Kalau dia faham ilmunya, dia bersyukur dengan kejadian itu. Jadi jemaah melakukan Allah, ini level kedua, sabar. Sabar hadapi musibah. Makanya sabar baru disebut sabar pukulan pertama. Jadi bukan setelah 3 hari menangis, 4 hari menangis, sudah kering air mata, lalu kemudian mengatakan bahawa ya Alhamdulillah saya sudah terima, saya rida. Hai long klik li pikas kok hai long klik. Baru dia sabar, dia mengatakan sudah saya terima. Itu sudah capek nangis, sudah capek meratap. Itu tidak disebut sabar. Sabar itu pukulan pertama. Diberitakan, Pak, tidak ada lagi, Pak, sawah Bapak sudah tenggelam semua, tidak bisa panen kali ini. Bersabarlah, karena yang lakukan itu Allah, dan Allah sedang menguji kita. Tapi kalau kita kembali sekali lagi bahwa itu sabar yang paling rendah. Tapi rendah di sisi Allah, tetapi kita yang mampu bersabar tetap tinggi derajat kita. Sabar yang paling susah, paling tinggi kesulitannya apa Bapak Ibu? Yaitu sabar ketika mendapatkan nikmat. Itu sabar yang paling tinggi kesusahannya. Kita kalau sakit, Pak, ya terpaksa bersabar. Kita mungkin kalau lihat babi kita tidak makan, sanggup sabar. Bapak kalau lihat babi kan sanggup sabar. Malah Bapak paling benci sama babi kalau lewat kan. Sering kita waktu lewat babi kita bilang, "Bui kah," kata dia. Kan begitu. Padahal memang bui dia. Lewat anjing kita juga tahu ini binatang yang haram bersentuh. Kita sabar. Kita tidak minum khamar. Kita jijik sekali minum khamar. Kita sanggup hadapi maksiat. Kapan orang paling sering jatuh, Pak, nak mampu bersabar? Ketika mendapatkan nikmat. Dulu sabar ketika miskin. Begitu sudah kaya, tak sanggup lagi bersabar. Dulu setianya kepada istri di saat berjuang bersama-sama, jualan sama-sama. Begitu sudah kaya, gaji 15 juta, 20 juta, terfikirkanlah maksiat. Mulai berfikir ini kayaknya tidak cukup dengan istri ini. Mulai cari jajan di luar. Dulu ketika miskin tidak ada rencana untuk menginap satu hotel ke hotel yang lain, lalu menggunakan fasilitas yang haram. Tidak ada. Begitu sudah kaya, nikmat dapat, mulai jatuh dalam maksiat. Kita kadang-kadang dapat nikmat tapi tak mampu bersabar di atas nikmat. Makanya banyak orang jatuh, Pak, ketika diberikan nikmat, tapi tetap tegar kalau diberikan musibah yang bernama sakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Sad, ketika memuji Nabi Ayyub alaihi salam, apa kata Allah? Inna wajadnahu, kami mendapatkan Ayyub itu sabiran, sangat bersabar. Ni'mal abdu, dialah termasuk sebaik-baiknya hamba. Innahu awwab, sungguh Ayyub itu orang yang betul-betul awwab, iaitu orang yang selalu kembali kepada Allah. Jadi manusia terbaik di antara kita adalah yang punya sifat Ayyub, punya sifat para nabi. Nabi Muhammad itu orang paling sabar dalam menghadapi musibah. Jadi orang mengira para nabi itu disayang-sayang sama Allah lalu tidak dikasih musibah. Padahal ujian paling hebat itu adalah ujiannya para nabi. Kalau kita bukan nabi diberi ujian para nabi, kita tak sanggup tahan, Pak. Jabir bin Abdullah ketika Nabi Muhammad sakit menjelang wafatnya, demam, dimulai dari sakit demam. Demamnya Nabi Muhammad ketika datangnya Jabir ke rumah, dipegangnya selimut yang menutupi badan Nabi, membara. Panas selimut itu membara. Itu belum pegang badan, baru pegang selimut. Selimutnya seperti terbakar. Lalu Nabi mengatakan, kami para Nabi kalau diberikan ujian oleh Allah, sakitnya kami, panasnya tubuh kami 2 kali panasnya tubuh kalian. Kita kalau sedang demam, Pak, panas tinggi, berapa derajat Celcius? Siapa dokter?
kepala sekolah yang ada doktor. Mungkin 40 derajat Celsius panas sekali badan. Itu kita. Nabi 80 derajat Celsius kalau Nabi diberi demam oleh Allah, tapi tak pernah mengeluh di dalam mulutnya, tak pernah. Makanya sebaik-baik hamba yang paling sabar menghadapi musibah. Jadi jemaah melakukan Allah, jangan mengeluh ketika Allah memberi. Dan sebagai penutup tausiah singkat ini, ketahuilah ketika Allah mencintai kita, Allah terus-terusan tidak melepaskan kita dari genggamannya. Dan salah satu yang selalu diberi Allah adalah diberinya musibah yang tak pernah berhenti. Nabi yang katakan itu, innallaha iza ahabba qauman, Nabi kalau mencintai seorang hamba, Allah kalau mencintai hambanya, ibtalahum, terus-terusan diberi musibah. Maka kita kadang-kadang stroke, ya, ada yang asam urat tak sembuh-sembuh, ya, sembuh sebentar naik kolesterol, sembuh kolesterol kaseput mata, ya, berganti-ganti dari umur sekian dah habis-habis musibah. Ada yang dimiskinkan Allah, lalu anaknya mengalami sakit besar kepala, apa itu namanya itu Pak, eskofagus apa itu namanya, ya, kemudian rumah reot, ya, tidak ada yang bantu. Yang pejabat tinggal Masya Allah di istana-istana, mereka yang tinggal di ujung-ujung kampung tidak ada yang tolong, ya, hidup begitu miskinnya, dah sakit-sakitan. Mereka dicintai Allah, mereka dicintai Allah. Karena tanda-tanda kita dicintai Allah, Allah tak lepaskan kita daripada musibah. Kalau Allah sudah tak suka lagi kepada kita, Allah bebaskan kita dalam maksiat. Orang hidup sehat selalu, maksiat selalu, tak pernah sakit. Maka apapun yang Allah beri, bersyukurlah, bersabarlah, berhusnudzanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.